Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat kamu mulai lelah dengan mantan, maka saat itulah tanda waktunya mantan kembali bersamamu sudah sangat dekat, ya. Mungkin kita merasakan pada saat ini capek dengan permantanan ini, ya. Mantan tambah dikejar, tambah menjauhi kita. Mantan justru semakin mesra dengan orang ketiga. Mantan semakin lama sepertinya sudah melupakan kita dan seterusnya. Nah, jadi kita sudah betul-betul merasa capek, merasa lelah dengan mantan yang satu ini. Nah, pertanyaannya, kenapa jika kita mulai merasa lelah dengan permantanan ini, justru itu adalah tanda waktunya mantan kembali kepada kita sudah semakin dekat, ya. Yang pertama, bahwa rasa lelah yang muncul di dalam hati kita itu adalah ujian kesabaran untuk kita, ya. Ujian di mana seharusnya doa itu sudah terkabul, tetapi Allah ingin melihat seberapa kuat kita untuk terus bersabar. Bersabar itu kan artinya, kalaupun kita tidak ngejar-ngejar mantan lagi, tetapi kita tidak menyerah di dalam berdoa. Yang membuat kita itu capek ngejar-ngejar mantan itu kan, atau capek dengan permantanan ini, karena kita mengeluarkan begitu banyak energi, waktu, biaya, dan seterusnya untuk tadi ngejar-ngejar agar mantan mau balik dengan kita. Nah, itu yang membuat kita capek. Jarak rumah kita dengan mantan jauh, ya, puluhan kilometer. Bayangkan saja, setiap hari kita berusaha untuk nemui mantan, menempuh jarak perjalanan sejauh puluhan kilometer. Dan apa yang kita dapatkan? Kekecewaan. Coba bayangkan tuh, sudah berangkat dari rumah capek-capek, kehujanan, kepanasan, tidak taunya mantannya tidak mau ditemui sama sekali, ya. Itu yang membuat kita capek. Tapi sayangnya kita juga selalu mengatakan bahwa kita capek berdoa. Berdoa itu sebenarnya tidak capek. Kita berdoa dalam keadaan duduk, ya berdoa, ya. Bahkan dalam keadaan nyetir seperti ini pun kita masih bisa terus berdoa kok. Jadi berdoa itu kan sama sekali tidak memakan energi yang besar dari diri kita. Yang dibutuhkan di dalam berdoa itu adalah ketekunan. Nah, memang terasa capek saat berdoa, misal malam hari agar mantan balik dan seterusnya. Tapi yang capeknya itu bukan karena berdoanya, capeknya karena bolak-balik ke rumah mantan dan mantan tetap tidak mau ketemu dengan kita. Nah, itu tuh yang buat capek, ya. Setelah itu kita berdoa, dan kita bilang berdoa itu capek, padahal memang badan kita sudah capek duluan karena mondar-mandir untuk ngejar-ngejar mantan. Kemudian kita mengatakan berdoa itu capek, ya. Padahal
Yang capek itu adalah hati kita, karena terlalu sering sekarang dikecewakan oleh mantan. Siapa yang hatinya tidak capek kalau sudah jauh-jauh ya, pengen nemui mantan di tempat kerjanya, di kampusnya, dan seterusnya, sudah menunggu berjam-jam, bawa oleh-oleh makanan yang paling disukai oleh mantan, berharap dia tersenyum lebar, berterima kasih, dan seterusnya. Tidak taunya dia malah digandeng oleh orang lain. Nah itu tuh yang buat capek. Dan kemudian kita pulang, kita berdoa, dan kita mengatakan, saya capek berdoa. Padahal yang capek hati kita, ya, dikecewakan oleh mantan. Belum lagi hobi kita untuk mengintip media sosial mantan berjam-jam ya. Kemudian cuman melihat di sana mantan memamerkan foto-fotonya bersama orang ketiga dan seterusnya. Nah itu hati kita capek. Setelah itu kita berdoa dan kita mengatakan saya capek berdoa. Padahal yang capek itu adalah kebiasaan kita mengintip media sosial mantan yang kita tahu persis isinya apa. Kita tahu persis isinya tidak akan jauh-jauh dari mantan pamer kemesraan bersama orang ketiga. Dan tetap saja kita intip terus, yang kemudian membuat suasana hati kita jadi kacau, pikiran kita jadi keruh, dan seterusnya. Nah, jadi rasa capek dan rasa lelah itu sebenarnya ujian untuk kita. Ketika kita berhenti nih untuk berdoa, kan sayang, kita sudah berdoa selama 6 bulan nih, dan kemudian kita menyerah. Tandanya kita menyerah, kita berhenti berdoa, ya. Kita berhenti memohon pertolongan Allah agar mantan kembali dan menjadi jodoh sejati kita. Kita berhenti semua tuh. Nah itu yang menjadi ujian seseorang, ya. Kalau dia menginginkan doanya terkabul, kuncinya dia tidak boleh menyerah dalam berdoa. Itu yang paling penting, ya. Tanda orang menyerah itu apalagi? Misal dia mengeluh. Apa yang menjadi keluhannya tadi? Capek saya berdoa. Nah, itu kan adalah keluhan. Itu juga tanda orang yang menyerah di dalam berdoanya. Dan ketika orang selalu mengeluh, maka itulah yang kemudian membuat doa-doanya menjadi tertolak. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Atau dalam istilah kita merasa capek berdoa karena doa belum kunjung terkabul. Nah, oke ya. Jadi ujian terbesar terkabulnya doa itu ketika kita mulai merasakan capek, jenuh, dan seterusnya. Padahal kalau kita mau bersabar sedikit lagi, bersabar untuk terus berdoa, maka waktunya doa itu terkabul sudah sangat dekat. Nah pertanyaannya kemudian, apakah kalau mantan sudah kembali, ya, kita mau berhenti berdoa agar dia betah untuk selalu bersama kita, agar dia selalu setia kepada kita, dan seterusnya? Apakah kita mau berhenti berdoa? Ya. Kan seharusnya mantan jauh kita berdoa, mantan kembali kita harus meneruskan doa-doa kita agar dia selalu bersama kita, menjadi jodoh kita fid dunya wal akhirah. Kemudian yang kedua ya,
bahwa ketika kita merasa capek, ya, ini capek fisik ya, karena ngejar-ngejar mantan kesana kemari setiap hari, maka apa yang kita lakukan? Kita berhenti ngejar-ngejar mantan. Apa yang akan terjadi ketika kita berhenti ngejar-ngejar mantan? Kita sesungguhnya sedang memberikan ruang dan waktu kepada mantan untuk merasakan perbedaan. Apa bedanya kalau ada kita, dan apa bedanya kalau kita tidak hadir di dalam kehidupan dia? Kita sesungguhnya sedang memberikan kesempatan kepada mantan untuk merasakan rindu kepada kita. Nah, mantan itu bagaimana dia mau rindu kepada kita ya? Kalau tiap hari kita nongol terus di dalam kehidupannya, maka sesungguhnya ketika kita berhenti ngejar-ngejar mantan, itu manfaatnya jauh lebih banyak daripada kita terus memaksakan diri untuk ngejar-ngejar dia. Ketika kita merasa capek mengintip media sosial mantan, maka itu akan memberikan ketenangan kepada batin kita. Kita tidak lagi dipaksa untuk melihat kemesraan mantan dengan orang ketiga, ya. Dan ketika kita berhenti ngejar-ngejar mantan, artinya kita memasuki level baru keadaan rohani kita. Kalau ngejar-ngejar terus, itu menunjukkan kita belum pasrah, ya. Tetapi sekarang usaha kita adalah dengan doa. Kita tidak lagi ngejar-ngejar ke rumah mantan dan seterusnya, meminta belas kasih mantan dan seterusnya. Sudah tidak pernah, ya. Kita sekarang betul-betul pasrah kepada Allah. Maka ketika kita pasrah itulah waktunya doa-doa tadi terkabul. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal, pasrah, berserah diri kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Di situ tandanya. Ketika kita capek ngejar-ngejar mantan, ya, hilir mudik, mondar-mandir setiap hari puluhan kilometer untuk ketemu dengan mantan, dan kita berhenti ngejar-ngejar mantan, sekarang kita pasrah kepada Allah. Perjuangan kita sekarang adalah berdoa, artinya kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kita dekatkan diri kita sedekat-dekatnya dengan Allah, dan kita pasrah. Maka disitulah waktunya doa kita terkabul. Artinya ketika kita merasa capek ngejar-ngejar mantan, tanda waktunya mantan kembali sudah sangat dekat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.